Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita belajar pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Ibu mintakan kepada Ilham, silakan untuk memimpin doa sebelum belajar kita. Silakan Ilham. Kegiatan pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa. Rabbil Rabbi Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, sebelum kita mulai, tadi sudah berdoa, dengarkan dulu absensi yang akan Ibu panggil namanya. M. Ilham Al-Karimi, Ibu. Cut Amelia, Aldoni Hidayah, Ibu. Dea Imelda, Naya Putri Salisa, Nur Aini, Yogi Firnanda, Alia Zafira, Nuzul Anda Resta, Ulfa Hanum, Nurul Fadila, Rizka Ananda, Hairunisa Syakira. Kita masuk pelajarannya masih tentang teks ceramah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal tentang teks ceramah Anda ya, masih ingat? Masih. Ya, ada pengertian, kemudian ini kalau Anda lihat ada struktur teks ceramah sudah kita pelajari ya? Ya. Nah, kemudian ada juga tentang yang kedua baru minggu lalu kita pelajari yaitu tentang Kaidah kebahasaan. ya, bagus. Pelajaran tentang kaidah kebahasaan tentang teks ceramah. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Silakan Dea. Kaidah kebahasaan teks ceramah ada 5. Yang pertama kata sapaan, yang kedua kalimat persuasif, yang ketiga kata acuan, yang keempat konjungsi, dan yang terakhir kata ganti. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Dea sudah ingat. Ini alhamdulillah sudah paham. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Bisa. Nah, Ananda pada hari ini hari Sabtu tanggal 25 September 2021 kita akan mempelajari KD keterampilan yaitu KD 4.6. Apa di sana? Mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Indikator pembelajaran kita ini yang menjadi perhatian kita bersama. Ananda nanti diminta untuk menyusun kembali teks ceramah dengan memperhatikan tema dan struktur, isi tema dan struktur dari teks ceramah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini Ananda, coba lihat. Ananda diharapkan mampu menyusun kembali teks ceramah dengan rasa ingin tahu, mandiri, cermat, jujur, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik Ananda, sekarang perhatikan gambar ini. Ananda, mari Ananda perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar apa? Foto 1. Saya dapat main game. Ya, yang foto kedua. Saya sedang berkata-kata. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah informasi yang terdapat di dalam gambar tersebut dapat dijadikan sebuah teks ceramah Ananda? Silakan, Hanum. Karena di dalamnya ada fakta. Di dalam gambar tadi ada fakta, coba kita lihat. Terus, Yang kedua, lanjut. karena ada dampak buruk dari bermain game. Ada dampak buruk dari bermain game. Bagus, lanjut. Remaja yang sering bermain game dan melupakan waktu belajar. Remaja bermain game jadi gampang melupakan waktu belajar. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Sudah ya, ini adalah contoh
dilansir laman resmi Kementerian Kesehatan dan juga organisasi WHO. Nah, ini adalah isinya. Ada beberapa isi, ada fakta dan begitu ya. Kemudian ini adalah penutupnya. Demikianlah ceramah saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Nah, Ananda, itu adalah contoh dari teks ceramah yang sudah Ibu kembangkan dari kerangkanya, dari topiknya sampai menjadi teks ceramah itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silakan. Ada yang kurang jelas barangkali, silakan berdiri. Nurul. Silakan Nurul. Apakah topik pada teks ceramah sama dengan judul? Apakah topik pada teks ceramah sama dengan judul? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu terlebih dahulu ini? Siapa yang bisa bantu jawabnya? Silakan. Jawabannya itu tidak, karena topik itu sesuatu hal umum yang ingin dibahas. Sedangkan judul sifatnya lebih rinci dan berupa kalimat. Iya, beri tepuk tangan untuk Dea. Terima kasih ya. Paham sampai di situ Nurul Fadila? Baik, terima kasih. Ini kan kita duduknya sudah berkelompok ya. Tujuan berkelompok ini untuk apa? Tujuan berkelompok ini agar Ananda bisa mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik ini, untuk sebagai latihan awal. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah Ananda diminta untuk belajar individu di rumah. Nah, sebelumnya ini akan Ibu bagikan. Ini kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Untuk mengerjakan LKPD itu, coba lihat di layar infokus kita. Ada berapa gambar yang disajikan? 2. Gambar apa saja yang pertama? Remaja ditangkap polisi saat bermain TikTok di jalan raya. Ya, jadi ada gambar remaja nih ya, mohon maaf, ini ada tidak berjilbab, lalu keterangannya main TikTok di jalan, akhirnya diciduk polisi. Apa informasinya? Nanti saja. Jadi cari informasinya, diamati, nanti dituangkan ke dalam sebuah teks ceramah. Nah, Ibu tanya lagi. Ini foto yang kedua, tentang apa ini? Remaja tewas tersengat listrik saat bermain TikTok. Iya, ini jelas ya. Tewas tersengat listrik saat main TikTok. Lalu tugasnya apa? Nah, ini tugasnya. Anda lihat, setelah kita menyusun kerangka tulisan, ini saatnya Ananda mengembangkan tulisan menjadi tulisan lengkap atau teks ceramah lengkap. Di mana mengerjakannya? Kerjakan pada LKPD yang baru saja Ibu bagikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan LKPD? Tidak ada? Bila tidak ada berarti jelas semua? Jelas. Ananda ketika mau membuat informasinya, menambahkan informasinya, boleh menggunakan handphone, ya, boleh dikeluarkan handphonenya untuk membantu kawannya. Silakan. Sekarang juga bekerja, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu persilakan dan Ibu beri waktu. Silakan Ananda, kerjakan. Kelompok 1 silakan berdiri, Dea. Silakan.
persuasif yang berjudul Bijaklah dalam menggunakan aplikasi TikTok bagi remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di sini. Tidak lupa salawat beriring salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ceramah singkat saya yang berjudul Bijaklah dalam menggunakan aplikasi TikTok bagi remaja. Aplikasi TikTok pada tanggal 3 Juli 2018 pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia melalui tangan Kominfo. Alasannya karena konten dalam aplikasi ini membuat banyak hal tidak berfaedah atau bermanfaat. Namun 2 minggu kemudian dibuka kembali blokirnya oleh pemerintah. Bagi pengguna TikTok juga terkadang tidak melihat tempat saat dia mengambil videonya. Terkadang di tempat-tempat umum seperti di jalan raya, di taman, dan lain-lain, hal ini tentu dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, dampak negatifnya ada juga TikToker yang sampai merenggut nyawa karena tersengat kabel listrik. Dan masih banyak lagi bila kita cermati dampak negatifnya. Untuk itu, marilah hadirin sekalian bijaklah dalam menggunakan aplikasi ini. Jangan sampai menambah dosa kita atau bahkan merenggut nyawa kita, hanya sekedar untuk membuat hiburan semata. Terkhusus bagi para remaja yang masih labil kondisinya. Hadirin, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih Dea. Beri tepuk tangan untuk Dea. Nah, tugas kelompok 1 sudah selesai. Kelompok lain siapa yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangannya. Silakan Anu. Silakan. Jadi kenapa dan kelompok kami udah sepakat kalau kelompoknya Dea itu bagus karena dalamnya udah ada struktur dari teks ceramah seperti bagian pendahuluan, isi, penutup. Terus di dalamnya juga ada kata sapaan. Kurangnya di bagian pembacaannya itu terlalu cepat. Iya, bagus. Terima kasih untuk kamu. Nah, sebelum kita mengakhirinya, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar apa aja ya? Siapa yang masih ingat berapa langkah tadi? Ada berapa langkah? Ada 6. Ada 6 langkah membuat teks ceramah. Apa-apa saja silakan Ayah. 2. Menetapkan tujuan penulisan teks ceramah. 3. Merumuskan tema teks ceramah. 4. Menetapkan judul teks ceramah. 5. Menyusun kerangka teks ceramah. Dan 6. Mengembangkan kerangka teks ceramah. Diminta kembali kepada Ilham. Silakan Ilham baca doanya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Maka selesailah pembelajaran kita tentang teks ceramah dan selesailah juga pertemuan kita pada siang hari ini. Ananda, walaupun kita sudah bersama-sama divaksin, Ibu tetap ingatkan sebelum kita bubar kembali ke rumah masing-masing, tetap ingat 3M. Apa saja? Baik Ananda, tetap semangat dan tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get ready, for the rest of my life. Say yes, say yes.